bersihin permen karet di rambut lo? Nggak usah. Sekarang merem aja. Nggak. Tutup mata lo! Sekarang rambut lo udah bersih. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Kenapa hidup saya jadi begini, Ma? Apa salah saya? Saya selalu ngalah dan selalu ditekan. Tapi sekarang, coba lihat rambut saya, Ma. Kenapa Mama pilih penderitaan sebagai jalan hidup saya, Ma? Saya nggak tahu harus minta tolong sama siapa lagi. Mama terbaring di sini. Dan saya nggak bisa ngadu ke Papa. Karena saya nggak mau kehilangan Papa, Ma. Sekarang saya ngerasa sendirian. Sendirian menghadapi penderitaan ini, Ma. Sendirian. Bawang putih. Kamu tidak sendirian, sayang. Kamu tidak sendirian. Kamu siapa? Saya Putri Cahaya. Tugas saya memberi cahaya ke dalam hati orang-orang yang merasa hidupnya suram. Karena itu saya diberi nama Putri Cahaya. Saya datang ke sini karena saya dengar kamu memanggil saya. Saya nggak manggil siapa-siapa. Jeritan hati anak-anak baik
yang berhati tulus dan jujur seperti kamu adalah panggilan tugas untuk saya. Kamu jangan khawatir. Saya datang ke sini untuk menolong kamu. Sekarang katakan, kenapa kamu menangis di makam ibu kamu? Padahal udah lama sekali kamu menderita. Rambut saya. Jangan kamu teteskan air mata kamu yang berharga hanya untuk masalah rambut. Itu hanya masalah kecil. Siapa bilang? Orang-orang pasti bakal ngetawain saya. Siapa yang akan menertawakan kamu? Saya akan mengembalikan keindahan rambut kamu. Kamu ingin berterima kasih, tapi kamu terlalu kaget sehingga kamu tidak bisa bicara. Jangan ucapkan apapun. Sekarang sebaiknya kamu cepat pulang. Saya akan mengantarkan kamu sampai ke rumah. Jangan ikutin saya. Kamu yakin atas kebesaran Tuhan? Kamu jangan khawatir. Kalau kamu menghadapi masalah, kamu panggil saja saya. Tolong jangan ikutin saya. Kenapa? Saya nggak mau kalau sampai ibu tiri saya sama adik saya lihat. Lihat apa? Lihat saya. Kalau mereka lihat, nanti mereka bisa marah lagi sama saya. Kamu jangan takut. Mereka tidak akan bisa melihat saya. Hanya orang-orang yang percaya kalau peri seperti saya ini ada yang bisa melihat saya. Ada apa? Ada tugas penting. Saya harus pergi. Ada yang betul-betul membutuhkan saya. Tapi kamu jangan khawatir. Saya akan segera kembali. Sayang, jawab Mama. Di mana itu si bawang putih, ha? Kan tadi aku udah jawab. Aku nggak tahu dia kabur kemana. Enteng banget kamu ngomongnya sayang ya. Enteng banget. Gimana kalau misalnya si Alia itu bunuh diri, ha? Gimana, ayo? Bukannya lebih bagus? Berarti satu lagi masalah kita selesai. Kamu buang kemana otak kamu, ha? Kamu buang kemana? Terus mama mesti bilang apa kalau misalnya nanti papanya nanyain, ha? Bilang apa? Ya bilang aja apa adanya kalau Alia bunuh diri. Kalau perlu bumbu, bilang aja Alia kangen sama mamanya. Makanya dia nyusul mamanya ke akhirat. Siska, kamu mikir gak sih, ha? Kamu mikir gak? Apa kamu gak sadar si Indra itu menikahkan mama karena demi anak yang bernama Alia. Terus kalau misalnya si Alia itu mampus sebelum mama mendapatkan harta warisannya, sebelum mama berhasil menuduhkan papanya, kita bakal jadi gembel. Ngerti gak? Bakal jadi gembel. Buruan, cari dia. Buruan! Mama, ini tuh udah malam. Kita mau cari kemana lagi? Lagian kalau dia udah mati, kita bisa apa? Bagus banget. Papanya pergi cari duit, anak perempuannya kelayapan. Malam-malam begini kelayapan mana pakai dasar lagi. Mau jadi apa kamu, ha? Mau jadi apa? Mau jadi perempuan jalanan, iya, ha? Dari mana aja sih kamu, ha? Dari mana aja? Jangan mentang-mentang kamu ngerasa tinggal di rumah papa kamu yang gedongan ini, terus kamu bisa keluar masuk seenak udel kamu ya. Kamu anggap saya ini apa? Hah? Kamu anggap saya ini apa? Hah? Patung! Iya, patung ya. Kalau terjadi apa-apa dengan kamu, hah? Saya mesti bilang apa sama papa kamu? Hah?
Saya mesti bilang apa? Gara-gara kamu kelayapan, saya jadi bentak-bentak anak saya yang cantik. Hah? Yang bener. Masa rambutnya bisa tumbuh lagi? Malam ini saya akan bikin kamu kelaparan biar kamu kapok. Ayo ikut. Mana yang akan menjadi warnamu? Hei, mulai sekarang ya, kamu akan belajar apa akibatnya jika kamu tidak mematuhi perintah saya. Tira! Sumi, sini cepetan! Iya, Bu. Mana Sumi? Sumi lagi sibuk di dapur, Bu. Ya udah, Tira, kamu ingetin ya nih baik-baik. Jangan sekali-kali kamu buka pintu kamar ini. Soalnya dia tuh lagi saya hukum, nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai besok. Kalau kamu denger dia jerit-jerit kelaparan, minta makan, minta minum, cuekin. Anggap kamu tuh nggak denger apa-apa. Ngerti? Iya, Bu. Terus kasih tahu tuh si Sumi. Baik, Bu. Jadi begini kelakuan ibu tiri kamu. Dulu dia begitu baik. Sampai-sampai almarhumah mama saya, juga saya dan papa saya begitu percaya sama dia. Orang jahat seringkali memakai cara lebah. Di mulutnya dia membawa madu, tapi di ekornya dia siap menusukkan bisanya. Saya nggak tahu gimana caranya untuk ngadepin mereka. Setiap kali saya mau ngelawan, mereka pasti ngancam saya akan bunuh papa saya. Kamu harus tabah, sayang. Tuhan itu tidak pernah tidur. Pasti ada hukuman untuk setiap kejahatan. Kata pepatah, siapa yang menanam angin, dia pasti menuai badai. Silakan minum, sayang. Air itu akan memberi kesegaran dan kekuatan untuk kamu. Terima kasih. Kamu juga pasti lapar. Terima kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena ini adalah berkah yang diberikannya melalui saya untuk anak baik seperti kamu. Silakan makan. Sebelum mereka tahu ada makanan di sini. Saya mau mandi dulu dan ganti pakaian, baru setelah itu saya makan. Mah, kayaknya aneh deh, Mah. Waktu kabur, kan rambutnya kotor kena permen karet. Masa pas pulang, kok rambutnya bisa bagus lagi kayak habis dari salon? Mungkin aja si anak tengik itu pakai wig biar kamu kesel. Selamat makan. Saya ada tugas yang harus saya selesaikan. Nggak jauh dari sini kok. Kalau kamu ada apa-apa, saya akan segera kembali. Nyolong dari mana makanan kayak gitu? Tira! Sumi! Iya, Non. Siapa yang ngasih makanan ke bawang putih? Saya nggak tahu, Non. Saya dari tadi nonton TV. Saya habis cuci piring, Non. Jangan bohong! Terus dia dapat dari mana makanan segitu banyak? Dari langit? Lihat tuh!
Mana makanannya, Non? Non salah lihat kali. Jangan banyak komentar. Sekarang pergi. Iya, Non. Lo pakai wig ya? Kenapa? Malu ke sekolah dengan rambut kayak gitu? Enggak, gue nggak pakai wig. Alah, bohong. Oh, atau mungkin lo ke salon, minta rambutnya disambung. Pasti salonnya mahal. Nyolong duit dari mana lo? Enggak, gue nggak nyolong. Alah, bohong. Mana mungkin lo bisa nyambung di rambut lo sendiri? Sumpah, gue... Alah, ngaku nggak lo? Ngaku nggak? Kalau nggak, gue laporin nyokap gue lo. Jadi karena ini, rambut lo bisa balik seperti normal. Nyolong dari mana duitnya? Pasti kan mahal. Gue nggak tahu, itu bukan punya gue. Alah, diem lo. Setiap kata yang keluar dari mulut lo pasti bohong. Pasti lo nyolong duitnya dari nyokap gue. Berarti ini minyak rambut punya gue juga. Anak-anak pasti pada bingung deh ngeliat rambut gue kayak model iklan shampoo. Saya hanya ingin melihat keadaan kamu. Saya baik-baik aja kok. Minyak yang tadi Siska bawa itu apa? Sekarang kita namakan saja itu minyak rahasia. Tapi besok kamu pasti tahu. Mana yang akan menjadi warnamu? Na na na. Ya ampun! Itu anak ngapain lagi sih? Astaga, Siska! Ya ampun, rambut kamu tuh diapain sih? Hah? Kurang kerjaan apa kamu? Mama kira aku gila apa ngerusak rambut aku sendiri? Ini semua tuh kerjaannya bawang putih, Ma. Hah? Jangan ngarang ya kamu ya. Kalau kamu pengen tampil trendy, funky, terserah ya. Terserah kamu mau tampil gimana aja terserah. Tapi jangan bohong ya sama mama. Bagaimana mungkin si bawang putih bisa ngerjain kamu? Dia kan mama kunci di kamarnya. Cok ya kalau ngomong. Ini, Ma. Kemarin waktu aku pulang sekolah aku dikasih ini sama dia. Minyak rambut baunya. Jangan, Ma. Ih, biarin aja. Mama mau cobain. Bagus kok. Lo kira lo udah menang setelah ngerjain gua kayak gini? Gue nggak ngerjain lo. Kan gue udah bilang, minyak rambut itu bukan punya gue. Dan gue nggak tahu kenapa bisa sampai di kamar gue. Diem lo. Sekali lagi lo ngomong, gua robek mulut lo. Tunggu pembalasan gue. Cepetan. Jangan-jangan si Alia mau bunuh diri lagi. Makanya sekarang si Siska nggak masuk. Kalau emang benar kejadiannya kayak gitu, kenapa Siska nggak nelfon kita ya? Tapi kalau menurut gue sih, si Alia nggak pulang dari semalam. Makanya Siska sama nyokapnya nyariin deh. Tia, Lani, kamu jangan berisik.
Lo duluan deh, gue pengen ke WC dulu. Cepetan, lo mau buang-buang waktu. Ntar kita dimarahin sama Pak Koco. Sekarang buka halaman 80. Ya, masuk. Selamat pagi, Pak. Saya... Selamat pagi. Tidak usah basa-basi. Duduk aja. Stop. Saya rasa kamu salah masuk ruangan. Ini bukan ruangan mode, Non. Ini ruangan kelas. Mau apa ke sini? Saya sama seperti yang lainnya. Saya pengen belajar, Pak. Hah? Mau belajar? Kalau memang mau belajar, buka topi ini. Gue bisa membayangin cerita anak-anak barusan. Si Siska berdiri bengong, Amir rambut barunya di depan kelas, Fer. Orang kalau mendadak kayak gitu, lagunya emang mentah. Aneh. Lo kira gue bego? Ngerusak rambut gue sendiri. Lo kira gue mau jadi tontonan anak-anak? Kayak orang bego gini, Fer. Terus kenapa? Apa lo bangun-bangun, totonya udah kayak gini? Iya, Fer. Bawang putih yang ngerjain gue. Ini semua tuh kerjaannya bawang putih waktu gue tidur. Udah deh, jangan muter balikin fakta. Gue udah tahu kalau lo sama nyokap lo yang selama ini ngerjain dia, ya kan? Dia tuh nggak yang seperti lo bayangin, Fer. Dia tuh jahat. Sis, cukup sis. Lo di mata gue udah gak ada nilainya, 0. Gue udah gak percaya sama omongan lo. Mendingan gini deh. Sekarang kita banggal bawang putih, suruh dia ngomong di depan gue. Lo mau ngejebak gue supaya gue dikeluarin dari sekolah ini, gitu? Sorry, taktik lo udah kebaca semuanya. Sekarang lo minggir aja deh. Gue udah malas dengerin lo. Udah, Per. Gue lapar. Ntar berubah lagi. Yuk, cabut. Makin lo bela bawang putih, makin gue bejek tuh anak. Kamu kenapa? Disenggol bawang merah, Pak. Untung kecelakaan kecil. Kalau tidak, cairan itu bisa membutakan matanya Alia. Tia, Lani, antar ke P3K. Siska, sekarang kamu bersihkan lantai. Setelah itu ambil bukumu dan kamu pulang. Kamu sekarang saya skors dan nilaimu saya kurangi. Mau ngapain lo? Gue pengen nanya sama Alia. Kenapa dia nangis? Dan kenapa tangannya diperban? Jangan nyari penyakit, Fer. Kalau masalah ini sampai ketahuan sama Bu Darti, lu bakal langsung dipecat. Ya udah. Alia. Kenapa lu nangis, Al?
Tangan gue perih banget, Jod. Gue nggak tahan. Kenapa tangan lu? Kena cairan kimia di lab barusan. Kok bisa? Waktu gue lagi jalan bawa botol kimianya, bawang merah jegal gue. Botolnya pecah dan cairan kimianya kena ke tangan gue. Si bawang merah emang sangat iri sama lu. Jadi lu mesti hati-hati untuk ngadepin dia ya. Makasih ya. Ya. Payah, nggak ada yang percaya kalau ini semua tuh kerjaannya bawang putih. Ada kabar apa? Percuma Bu Darti ngeluarin larangan buat si Ferdi supaya nggak dekat lagi sama bawang putih. Soalnya si Jody sekarang jadi kurir. Hah? Terus tadi si bawang putih ngadu sama Jody soal kejadian di lab. Lani, ada kejadian apa di lab? Tadi tangannya bawang putih kena cairan kimia, Mah. Apa? Cairan kimia? Terus dia ngefitnah aku di depan guru. Dia bilang itu semua tuh gara-gara aku. Padahal dianya aja yang kurang hati-hati. Sandiwaranya tuh bagus banget, Mah. Sampai-sampai gurunya percaya dan akhirnya aku diskors. Brengsek. Terus sekarang mana bawang putihnya? Paling juga di kamarnya. Kamu pegang tas mama. Jangan senyum-senyum dulu loh. Pasti besok Ferdi bikin masalah sama lo. Kita lihat aja besok siapa yang bakalan dapat masalah. Heh, hapus air mata kamu tuh. Nggak usah pakai nangis-nangis segala deh. Kenapa? Hah? Hah? Kenapa? Memangnya kamu dapat kabar kalau papa kamu tuh udah mampus? Hah? Tangan saya perih, Ma. Heh, jangan mentang-mentang kamu pernah ditulis di koran sebagai pemain yang berbakat, terus kamu mau sandiwara depan saya, hah? Memangnya saya seperti almarhumah mama kamu yang bego, tolol, dan goblok itu, hah? Saya nggak bohong, Ma. Tangan saya sakit banget. Ah, masa sih? Hah? Ah! Hmm? Sakit ya? Sakit. Kalau begini sakit. Hah? Kalau ini juga sakit. Hah? Kalau begini, ini sakit. Kalau begini sakit gak nih? Hah? Ya, kamu tahu sakit ya? Sakit ya. Ya ampun. Tongkat ini harus diperbaiki. Heh, gara-gara fitnah kamu, hati anak saya yang cantik itu lebih sakit daripada ini. Hah? Kalau ini juga sakit. Hah? Hah? Sakit ya? Sakit ya? Aduh. Mana yang akan menjadi warnamu? Laporan, Mah. Sekarang si Alia masih pingsan. Bagus. Minimal malam ini mata mama tuh nggak gatel ngeliat tampang dia itu. Rambut kamu kok nggak kayak gulali lagi? Bagusan juga kayak gulali rambutnya. Tadi kamu pingsan. Saya lihat apa yang dilakukan ibu tiri kamu. Tapi saya tidak bisa membantu karena tongkat saya rusak. Saya habis melawan nenek sihir.
nenek sihirnya bisa saya kalahkan. Tapi tongkat saya harus diperbaiki. Saya udah gak sanggup hidup begini. Jangan putus asa, sayang. Saya udah gak punya masa depan lagi. Kamu salah. Kamu akan hidup bahagia. Tapi jalan menuju kebahagiaan itu tidak penuh bertabur bunga. Orang bijak mengatakan, semakin pahit rasa penderitaan, semakin manis rasa kebahagiaan sebagai imbalannya. Sekarang tangan kamu sudah sembuh. Makasih. Jangan dibuka. Biar mereka nyangka tangan kamu masih sakit. Biarkan mereka puas. Mau ngapain kalian di sini? Jangan injek rumah gue lagi. Keluar! Ini rumah gue juga. Gue yang undang mereka ke sini. Gue mau diapain lagi? Mau gue jauhin sama Ferdi? Gue udah gak ada urusan lagi sama Ferdi. Gue tahu, tapi Ferdi keras kepala. Dia tetap nyoba sejuta cara buat ngedeketin lo. Tapi sekarang gue udah punya solusinya. Si Ferdi bakalan gue tuker dengan 2 cowok ini. Jadi, lo gak bakalan rugi. Tapi bahkan lo bakalan untung. Emangnya lo udah siap mental ngelihat bokap lo mati? Kalau lo belum pengen ngeliat bokap lo mati, lo harus terima MP jadi cowok lo. Lo harus pacaran sama dia. Sekarang senyum sama mereka. Apa perlu gue ancam? Ingat ya, Al. Ntar lo di-drop ke sekolah sama si MP. Dan inget, di depan anak-anak lo harus kelihatan pacaran sama dia. Dan lo, gue berangkat duluan. Lo tunggu di depan. Setelah 10 menit gue berangkat, baru lo berangkat. Ngerti? Oke. Ingat, jangan lupa senyum sama gue. Yang ngelambain tangan ke gue. Kalau enggak, lo gue laporin ke Siska. Ngerti lo? Ada hubungan apa sih lo sama cowok yang tadi? Nggak ada apa-apa kok. Oh, lu kira gue nggak ngeliat apa? Gimana lu ke dia? Gue beneran nggak ada apa-apa sama dia. Gue nebeng sama dia karena kebetulan dia lewat di depan rumah gue. Lu nggak bakalan percaya deh. Si Bawang Putih barusan diantar sama temannya Gus. Gue nggak tahu siapa namanya. Kelihatannya mereka mesra banget, Fer. Emangnya gue percaya? Sumpah mati gue nggak bohong, Fer. Udah deh, mendingan sekarang lu lupain dia. Itu cewek nggak bener. Kita dikadalin sama dia. Udah deh, cukup Jod, cukup. Lo udah tahu kan? Si Alia tuh dipojokin sama bawang merah. Gue nggak ngarep lo supaya mojokin dia. Jadi ceritanya lu nggak percaya sama gue. Lu lebih percaya sama Bawang Putih gitu?
Iya, Tante. Tante hanya mau kasih tahu kamu kalau Tante sudah bikin janji makan malam sama Pak Rendra. Kamu masih ingat dia kan? Oh, iya. Masih ingat, Tante? Iya. Kamu harus ikut. Di mana, Tante? Tempatnya di Red Bricks. Red Brick yang di Dharma Wangsa? Iya, betul. Di meja nomor 8 ya. Oke. Nanti saya usahain untuk datang jam 7 dari rumah. Oke, Tante? Tante tunggu ya. Iya. Makasih, Tante. Yuk, dah. Ntar malam lo makan malam sama si MP. Tempatnya udah gue booking. Ini yang harus lo omongin. Hafalin. Abis itu kertasnya balikin ke gue. Gue nggak perlu terus-terusan ngancem kan. Mana yang akan menjadi warnamu? Halo? Mudah-mudahan bisnis kita bisa berkelanjutan ya Pak Rendra. Tentu saja, itu yang saya harapkan. Ayo, silakan. Pertama-tama gue bingung juga, tuh cowok maunya apaan sih? Tapi setelah dia ngasih ke gue duit, ya gue sih oke-oke aja. Kamu pesan apa? Sebentar, Tante. Oh iya, begitu gue ngatuh masuk di mobil parkiran tadi, buat ngupingin omongan gue sama teman-teman gue baru sadar kalau ada permainan. Justru gue kasihan ngeliat dia yang keluar duit, dia yang dikerjain. Saya pesennya aja, Tante. Jangan macem-macem. Ingat, ya bokap lo jadi taruhan. Ngerti lo? Yang gue heran, kenapa sih tuh anak yang lo jadiin mainan? Ya, gue sih sama cowok kasihan aja sama dia. Sekarang lo omongin apa yang udah lo hafalin tadi. Ingat, lo harus lancar. Ngerti lo? Dia emang agak belagu. Mentang-mentang jago basket. Dan gue taruhan sama teman-teman kalau gue bisa naklukin dia. Ayo sayang, kita cabut. Permisi, Tante. Alia!
sebuah pilihan yang nanti